bolehkah berkurban dengan ayam? Ini saya pernah dengar tapi lucu ini. Dan nggak pernah tahu saya eh, praktiknya kurban dengan ayam apa boleh, apa dapat kesunatan kurban gitu loh Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari media Ansor PAC Wonorejo pada malam ini berkesempatan untuk live podcast terkait hal-hal yang menjadi pertanyaan masyarakat, banyak dari masyarakat entah itu kalangan awam terkait kurban, terkait hari raya Idul Adha dan hal-hal yang sunnah dilakukan di dalam hari raya Idul Adha. Oleh karena itu kami sengaja mengundang dari LDNU MWC Wonorejo. Beliau adalah Gus Khalil. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Mungkin profiling sedikit. Beliau ini adalah putra dari Kiai Zainal Abdul Manan. Dulu pernah menjabat Rois Suriah MWC NU Wonorejo. Yang kini sekarang beliau ini sibuk di Pondok Pesantren Sidokiri Gus. Beliau ini salah satu pengajar aliyah Pondok Pesantren Sidokiri dan juga sekarang menjabat menjadi wakil kepala madrasah induk ibtidaiyah. Jadi gini Gus, banyak pertanyaan kepada kami masuk Gus. Dari masyarakat umum ya mungkin mereka mungkin ketidaktahuan tentang fikih yang berhubungan dengan hari raya kurban itu. Jadi banyak pertanyaan saya tampung di sini Gus. Sebetulnya gini Gus, gimana sih hukum kurban sebetulnya itu apa? Seperti apa? Seperti ini, Ge. Memang banyak dari kalangan masyarakat, utamanya di kalangan Nahdliyin, orang-orang itu banyak mempertanyakan tentang kurban. Baik itu apa saja hewan yang bisa dibuat kurban. Kemudian kurban itu hukumnya bagaimana, apa wajib, apa sunat. Atau malah banyak yang tanya, yang paling banyak pertanyaan itu, gimana sih status orang yang menerima kurban itu? Nah, memang perlu dijelaskan terlebih dahulu kepada masyarakat Nahdliyin utamanya dan kaum muslimin umumnya. Yang pertama tentang hukumnya kurban. Hukumnya kurban itu adalah sunnah kifayah. Jadi dalam keseharian kita di hukum Islam itu ada istilahnya fardu kifayah, ada fardu ain, kemudian ada sunnah kifayah, ada lagi sunnah muakkad, dan lain sebagainya. Untuk permasalahan kurban ini, hukum asalnya adalah sunnah kifayah. Namanya sunnah kifayah mirip dengan fardu kifayah. Perbedaan dari fardu kifayah ya. Jadi kalau fardu kifayah, Gus, kalau fardu kifayah itu sifat kewajibannya itu kolektif. Jadi apabila dari semua orang atau di lingkungan tersebut ada yang sudah melaksanakan satu, maka kewajibannya selesai semua. Itu fardu kifayah. Tapi kalau yang fardu ain, maka semua per individual itu kena hukum fardunya, kewajibannya. Lah kurban ini masuk ke kategori yang sunnah kifayah, Gus. Oh, sunnah kifayah. Jadi ini menggugurkan kesunahan melaksanakan. Jadi kalau sekeluarga misalkan ada yang mau kurban, satu aja yang kurban, maka semuanya sudah mendapatkan keberkahan dan kesunahan dari kurban tersebut. Itu namanya sunnah kifayah. Itu hukum asalnya. Itu hukum asal. Tapi nanti merembet, bisa jadi kurban itu bisa menjadi wajib. Ada beberapa penyebab, di antaranya nazar. Nanti kalau misalkan Gus, nanti misalkan anak saya sakit, nanti kalau anak saya ini sembuh, saya mau kurban. Atau kalau hajat saya terkabul, misalkan jenengan Gus, hajat jenengan tahun depan bisa bangun rumah misalkan.
Kalau saya bisa bangun rumah tahun depan, saya mau kurban. Lah, maka sifatnya kurban untuk jenengan itu hukumnya menjadi wajib. Dengan artian saya dosa kalau gak kurban di tahun itu. Jelas. Oh, Tidak harus di tahun itu, tapi jenengan dosa kalau tidak berkurban. tidak berkurban nggih. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa karena takyin. Takyin itu dalam istilah fikih. Kalau istilah kita itu kita nentukan. Jenengan punya kambing atau saya punya kambing. Saya bilang, entah saya bilang ke siapapun, pokoknya saya mengatakan kambing ini mau saya jadikan kurban. Nah, itu masuk ke kategori wajib dia mengkurbankan dan kambing tersebut harus jadikan kurban. Seperti itu, Gus. Dan ini kan gini Gus, saya punya kambing 5. G. Yang saya tunjuk 1, saya pegang ini. Ini saya jadikan kurban. Apakah boleh saya tukar nanti? Karena ini mungkin kurang gemuk, yang ini aja yang dikurbankan. Saya sudah takyin ke 1 kambing ini. G. Apakah boleh saya tukar dengan kambing yang lain? Kalau secara hukum fikihnya memang harus itu, Gus. Nggak boleh yang lain. Nggak boleh. G. Kecuali nanti ada permasalahan. Misalkan di pertengahan sebelum hari raya kurban, kambing jenengan itu kok ada cacatnya. Nah, baru nanti pembahasan lain, Gus. Tapi yang terpenting jenengan wajib mengeluarkan kambing tersebut untuk kurban. Atau jenengan kalau ke pasar. Kalau Wonorejo, MBC di pasar Wonorejo, Gus. Oke. Kalau hari apa di pasar Wonorejo? Selasa biasanya. Hari Selosoan biasanya orang mengatakan selosoan gitu. orang Norjo Selosoan. Datang ke pasar Norjo, sampean mau beli kambing. Saya mau beli kambing ini, kambing gibas atau kambing kacang ini, saya mau buat kurban. Deal. Maka jadi kambing jenengan itu harus dijadikan kurban. Dan statusnya jenengan mengeluarkan kurban tersebut statusnya menjadi wajib. Menjadi wajib. Nggih. Kalau jenengan yang mengatakan, nggih. Nggih. Jadi memang terkadang masyarakat banyak yang belum tahu. Soalnya kenapa? Kan sama saja, pokok yang penting kurban gitu kan Gus. Nggih, bisa gitu. Padahal status hukumnya nanti itu bermasalah kalau tidak diketahui. Contohnya gini. Kurban itu kalau statusnya menjadi wajib, maka yang mengeluarkan kurban itu tidak diperkenankan mengkonsumsi sedikit pun. Secuil, jadi sate misalkan. Secuil saja itu tidak diperkenankan untuk memakan Daging tersebut. Ketika itu kurban wajib. Kecuali moro sama jenengan dikasihkan ke anaknya. Atau dikasihkan ke siapa. Sampean minta, dikasihkan ke saya misalkan. Iya. Sudah saya masak sama saya, jaluk dagingi. Nggak apa-apa, Gus. Oh, yang nggak boleh saya ngambilnya itu, tamliknya itu nggak boleh. Tidak diperkenankan. Terus gini Gus, kalau yang kurban sunnah ya, kayaknya gini Gus. Siapapun ketika ditanya biasanya ke pasar ke kiai kan. Iya, pasrah ke kiai biasanya. Dia kurbannya siapa ya bahasa Madura biasanya. Nggih. Mengkule kiai. Itu apa sudah takyin Gus? Bawa kambing orangnya, Gus. Ya di depan. Oh, nggih. Jadi gini. Mumpung jenengan tanglat ke kiai ya, biar orang-orang tahu juga. Jadi di masyarakat Indonesia rata-rata status hewan kurban, kemudian status penyembelih atau wakilnya itu harus dibedakan. Jadi kadang orang itu nganggapnya saya bawa kambing ke jenengan Gus. Yai, Gus, kambing saya ini mau saya jadikan kurban. Maka itu kan jadi takyin kan? Iya itu. Atau kambing yang di depan di rumah saya itu yang saya bawa saya kurbankan. Takyin juga itu Gus. Oh termasuk takyin. Oke. Loh, ketika jenengan terima status jenengan ini biar jelas semua biar saya bahas juga gitu. Nggih. Status jenengan itu adalah status wakil. Jadi bukan jenengan yang kurban. Lah masyarakat elek umum biasanya memahaminya, waduh, Tek Gus Fahmi wakil kurban rek. Padahal cuma amanat. Amanat itu. Dan ketika jenengan nerima memang jenengan harus mengetahui apakah kurbannya itu wajib atau sunnah. Bedanya tadi itu kalau saya, Yai, Gus, saya mau kurban. Ini kambingnya. Kan bukan takyin seperti itu. Oh iya. Karena saya ini
kurban ke jenengan itu status jenengan itu sebagai wakil. Kalau kurbannya sendiri karena dia sudah mengeluarkan. Ngoten. Saya sudah bawa, saya sudah memang niatnya memang bukan niat wajib. Bukan saya tentukan, memang sunnat untuk saya. Saya bawa ke jenengan, Gus. Niki sudah diniati memang. Diniati memang Sudah mau dari rumah berkorban. berkurban, nggih. Nah, yang wajib itu kayak tadi maksud saya itu gini. Sebelum hari pelaksanaan jenengan sudah memang nentukan sampean wedhusku iki tak gawe kurban. Maka wajib. Oh, itu orang awam harus tahu seperti ini. Antara yang takyin dan yang cuma ikhbar lah. Nggih, ikhbar istilahnya ikhbar. Cuma ngasih tahu kabar. Kalau yang sunat tuh Gus, boleh makan daging. Ah, boleh. Enak itu Gus. Boleh ya? Nggih. Oh, dewasa di masyarakat ini biasanya yang kurban juga dikirimi, Gus. Nggih. Ini solusi, minta solusi. Karena kebanyakan mereka itu takyin. Kebanyakan mereka itu takyin. Nggih, takyin memang rata-rata. Apalagi masyarakat pedesaan memang mereka itu kadang setelah bulan Syawal, setelah ya Idul Fitri itu mereka itu memang Sudah ada. nyelengi kadang Gus. Beli kambing nyelengi kecil awalnya Gus. Belum dapat umur 1 tahun dibawa ke rumah kayak opo. Memang orang desa itu wis ahli ibadah saat temen. Jadi dibawa dari pasar ke rumah kayak opo. Tak kayak kurban nih. Nah, itu kan sudah takyin kan. Oh iya. Jadi perlu dijelaskan ke masyarakat umum memang. Kalau memang statusnya itu wajib, maka dia tidak diperkenankan mengambil bagian dari hewan kurban tersebut. Lah, ini tugasnya siapa? Ya tugasnya semuanya sebenarnya para tokoh-tokoh masyarakat dan para asatid dan teman-teman di organisasi Edukasikan. mengedukasikan hal seperti itu. Terus ada pertanyaan lagi Gus, gini Gus ya. Bolehkah berkurban dengan ayam? Ini saya pernah dengar tapi lucu ini. Dan nggak pernah tahu saya prakteknya kurban dengan ayam apa boleh, apa dapat kesunatan kurban gitu loh Gus. Boleh Gus. Oh jawaban memang boleh. Kalau pendapat yang kuat memang tidak diperkenankan. Jadi kurban itu hanya tiga hayawan yang boleh. Unta. Di Indonesia nggak ada unta Gus. Nggak ada. Di Taman Safari ada. Dimarahin sama yang punya Taman Safari nanti. Unta, sapi atau kerbau sejenis kan. Kemudian kambing. Kambing ini baik kambing gibas ataupun kambing kacang. Kacang. Nah, untuk masalah mau kurban apa itu? Ayam. Nah, ini ada solusi sebenarnya. Namanya hukum Islam, Gus. Hukum Islam itu sebenarnya nggak berat sama sekali. Pasti ada saja pendapat ulama yang diakui keilmuannya itu pasti ada saja yang buat solusi. Jadi Perlu untuk orang awam ini Gus. Solusi seperti ini yang diperlukan. sangat perlu. Karena biar dapat kesunahan kurban, yang mana itu sunnah kifayah, semuanya pingin. Tapi kadang terkendala biaya atau ekonomi Gus, pokoknya gitu. Nggih. Jadi ada pendapat dari Imam Baijuri. Imam Baijuri itu yang menghasiai atau menambah keterangannya Fathul Qorib Gus. Ini pelajaran ibtidaiyah Gus. Kalau di Madin itu pelajaran anak SD kan. Anak SD. Jadi ada pendapat Imam Baijuri itu meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Itu diperkenankan kurban itu dengan ayam. Tapi bentar Gus, saya ada ibaratnya Gus. Kayak gini. Dawuhnya Ibnu Abbas itu kayak gini. Annahu yakfi iraqatud dam walau min dujajah. Jadi Ibnu Abbas itu diriwayatkan, Ibnu Abbas pernah mengutarakan, Ibnu Abbas salah satu sahabat. Dan boleh kita pakai ini, mazhab Ibnu Abbas ini. Nah, pendapatnya Ibnu Abbas ini. Boleh, cukup iraqatud dam. Iraqatud dam itu mengalirkan darah. Ya maksudnya adalah Menyembelih. akikoh ataupun kurban. Ketemu kurban. Walau min dujajah. Meskipun itu dari ayam. Tapi ada catatannya Gus, bukan kayak gitu toh. Kalau jenengan nggak cukup. Kalau jenengan sampun cok. Gus Fahmi beli pitik kayak kurban ya nopo Gus. Viral nanti.
Ada tambahan. Paling iri itu. Ada tambahannya, bahkan Syekhuna rahimahullah ya'muru al-faqir bitaqlidihi. Jadi pendapat itu diperuntukkan atau dianjurkan untuk orang fakir untuk mengikuti pendapat tersebut. Jadi pendapat Ibnu Abbas ini malah dianjurkan sama Imam Baijuri agar disampaikan ke masyarakat biar orang-orang fakir itu juga mendapatkan keberkahan dan mendapatkan kesunahan dari kurban. Cocok ini pokoknya. Tapi senes jenengan gitu. Fahmi ini Berarti saya sudah kaya ya. minimal sapi. Terus begini Gus, bolehkah kurban untuk orang mati? Oh nggih. Watah nih Gus, teng griya kula nggih sami. Banyak terjadi kayak gitu. Banyak seperti itu ya. Saya kadang ini sapi ya, 4 nama gak ada almarhumnya, setelah di bawahnya 3 nama itu dalam kurung. ALM almarhum itu kan. Uh, Kalau pendapatnya mazhab 4, yang Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, tidak cukup. Jadi gak jadi kurbannya. Tapi memang kata saya tadi Gus, ad-din itu yusrun Gus. Enak. Urusan agama itu memang urusan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya ulama dan ada pendapat ulama itu memang tidak diperkenankan zatiyah dari kurbannya, hayawannya kita niati untuk kurban untuk orang mati gak bisa. Wa annahu laisa lil insani illa ma sa'a itu Gus, nah Al-Qur'an Gus. Akan tetapi ulama itu ngasih solusi Gus. Tetap misalnya nun sewu saudara abah jenengan atau mbah jenengan pengen sampean kurban nih. Tetap sampean kurban itu atas nama jenengan yang kurban. Tapi diniati pahalanya sama sampean diniati untuk mbah-mbah jenengan atau orang-orang tua jenengan, sesepuh jenengan. Maka itu nyampe pahalanya. Tapi mbah saya yang saya kurbanan nggak dapat pahalanya kurban, cuma sodakohnya saya. Sodakohnya aja. Jadi istilahnya itu ulama itu melihat dari segi pahala sodakohnya itu tetap dapat mbah jenengan, tetap pahalanya. Tapi kalau kurbannya tetap atas nama jenengan, harus itu. Untuk jenengan niatnya, saya kurban ini, selesai saya jelaskan ke jenengan. Saya di hati, ya Allah, hewan kurban saya ini pahalanya tolong terima untuk mbah saya, untuk kakek saya. Bahkan untuk semua orang Islam gak apa-apa, Gus. Yang hidup ataupun yang mati gak apa-apa. Dan itu nyampe semua. Itu pendapatnya ulama. Jadi melihat dari segi pahala sodakohnya. Bukan dalam segi pelaksanaan kurbannya. Enak nih Gus. Jadi kita sampaikan ke orang-orang. Gak apa-apa. Wong tua ya apa? Nah, maka kita jawab saja. Sebenarnya gak boleh. Tapi sampean niati pahalanya untuk orang tua sampean. Gak apa-apa. Kurbannya tetap sama sampean. Untuk pahalanya sampean kirimkan, tujuankan untuk orang tua, untuk mbah-mbahnya. Maka itu nyampe juga. Terus gini Gus, sekarang banyak kejadian di sekolah-sekolah, di sekolah SMP itu guru menarik iuran seluruh siswa dengan dalih iuran untuk kurban. Realitanya ini kadang dapat cuma 4 kambing dari iuran itu. Lah terus untuk peruntukan kurban gimana? Gus kan katanya kan kalau kambing untuk 1 orang. Ya. Kalau sapi untuk 7 orang. 7 orang. Sedangkan ini untuk 4 kambing hasil iuran ini untuk siapa? Dalam segi mengadakan iurannya untuk anak-anak sekolah, edukasi kan gitu. Mengedukasi teman-teman anak didik, bagus itu. Oh, tarbiyah. Tarbiyah ya. Didik anak-anak kecil, membiasakan untuk bersedekah, untuk kurban dan lainnya. Itu sangat bagus. Ya, tapi harus tahu caranya. Nah, jadi ini caranya yang pertama, biasanya ngadakan iuran. Saya jelaskan untuk yang sapi dulu, Gus. Nah, kalau sapi itu dalam bab kurban itu bisa dimusyarakah. Jadi musyarakah itu satu sapi kumpul
orang 7 iuran untuk satu sapi, maka itu jadi. Jadi sudah tidak masalah, memang 7 orang Memang itu ya. 7 orang. Lah kalau yang kambing ini memang untuk 1 orang. Jadi kalau ada iuran semuanya kumpul untuk kurban, panitianya mengadakan untuk kurban, ternyata untuk dibelikan kambing. Lah ini yang tidak diperkenankan. Jadi masalah. Soalnya musyarakah itu, uang jenengan sama uang saya kumpul jadi satu. Kumpul jadi satu. Buat 100 kambing, meskipun 100 kambing itu. Atau 10 kambing, atau 7 kambing. Yang iuran orang 7 misalkan. Oke, orang 7 yang iuran untuk beli 10 kambing. Atau beli untuk 7 kambing. Nah, kalau rencananya kan kayak gini, kambing ini tak sampean, kambing ini tak sampean, kambing ini. Lah tapi masalahnya karena uangnya itu iuran, kumpul jadi satu untuk membeli semua kambing tersebut. Maka ini setiap satu kambingnya kalau diperinci maka itu ada uang saya. Ada uang saya juga. Nggih. Oh, Nah, nggih. dalam segi itunya tidak perkenankan. Tapi solusinya sih simpel sebenarnya. Kita adakan iuran itu jangan atas nama korban dulu sebenarnya. Iuran apa gitu, iuran donasi atau apa, iuran sosial lah. Kumpulkan uang semuanya. Jadi sedekah. Jadi sedekah aja Gus. Selesai Gus. Tapi ya kalau pengen enak yang sapi tadi. Jadi beli satu sapi untuk 7 orang. Maka tapi 7 orang itu yang iuran. Kalau ada orang lain, orang ke-8 misalkan iuran, maka gak jadi juga untuk sapi nih Gus. Nggak jadi juga. Gak jadi juga Gus. Karena di situ untuk 8 orang, padahal yang dalam agama, yang dalam aturan fikih itu 7 orang. Nah, ini ya perlu edukasi juga kepala panitia-panitia yang di sekolah-sekolahan gitu. Oh ya, mungkin solusinya ya memang kalau Sedekah aja gitu. sedekah aja ya. Karena memang konteksnya ini Mendidik. membiasakan sejak dini tentang kurban. Kecuali yang nyediakan kambing jenengan tuh. Sampai jadi panitia jenengan jadi Saya jadi kajihernya gitu ya. sampai punya kambing banyak. Ayo beli kambing ke saya. 1 juta dapat kambing untuk kurban sampean. Lah enak gue. Oh ini 1 juta dapat kambing. Gak usah iuran ya Gus. Semisal gini Gus, arisan Gus, ada 100 orang. Nggih, Arisan, setiap tahunnya satu sapi. nggih. Digilir Gus. 100 orang itu digilir, tahun sekarang 7 orang. Nggih. Tahun lagi berikutnya 7 orang. Nggih. Itu gimana Gus? Nah, Arisan ini. arisan itu bahasa kita arisan ya. Tapi kalau status hukumnya itu sebenarnya utang, Gus. Utang giliran. Oh ya hutang ya. Di saya sama jenengan atau siapa sama teman itu bertiga. Untuk bulan ini kita janjian. Untuk bulan ini kita utangkan uang sampean, uang saya ke teman saya ini. Bulan sekarang. Jadi ini uangnya apa? Uang utang ini, Gus. Bulan depan sampean diutangi 10.000 sama 10.000. Bulan depan saya. Iya. Jadi karena itu uang hutang, maka ya hak saya. Oh, Karena saya yang mendapatkan bagian diutangi, diutangi. ya saya yang dapat uang. Lah toh seandainya saya mau buat kurban ini, Sah ya. izin dulu. Sampean Anggota. anu yo, tak kurban yo. Kumpul karo aku iki. Sampean bisa mung 7 orang itu. Nggih pun, sip. Setuju. Saya kurbankan, maka 7 orang ini sama-sama mendapatkan pahalanya kurban dan saya juga mendapatkan, semuanya dapat. Karena status uangnya itu adalah untuk status uangnya adalah hutang. Bukan iuran untuk beli kurban. Bukan iuran, Bukan tapi iuran. statusnya hutang. Gitu. Kalau iuran kan kayak ini. Oh, itu iuran, nggak bisa. Andai kan itu bagian saya, aku sampean ngambil. Urung teh aku. Tapek kan teh aku. Mari diutang iki. Sudah ada kesepakatan. Nggih, ojo saiki ya. Oh, nggih. Terus ini terakhir Gus, pertanyaannya Gus. Pertanyaan ini, apakah saya kurban itu sunnahnya itu seumur hidup 1 kali apa setiap tahun sunnah? Karena orang beranggapan gini, aku mari kurban biyen. Sabun ini mari kurban lagi. Jadi mereka menganggap sudah gak sunat lagi Gus gitu. Nggih. Statusnya niku memang ya kesunahan Gus. Mari dilakoni nggih dapat kesunahan.
Tapi kalau seandainya dia orang itu memang masih punya dan menginginkan, ya tetap dapat kesunahan. Dapat Ndak sunat. namanya kan sunat muakkad kurban itu. Sunat muat. Muakkad. Nah, jadi dia itu mau melaksanakan tiap tahun, dia terserah tetap jadi. Satu kali dalam seumur hidup kita tetap jadi. Tapi biasanya para tokoh-tokoh, kiai-kiai ustadz itu biasanya menyampaikan kalau ngisi majelis itu biasanya, dan cara didik para ulama sepuh gitu. Minimal kurban itu seumur hidup kurban Oh, ping sepisan. itu disalahpahami mungkin sama masyarakat. Dianggap pokoknya pingsan, pingsan nggak sunat gitu. Gile, tiang imam pus masih bentahun oleh sunat tok mau eman gitu. Alhamdulillah sudah beberapa pertanyaan yang masuk ke kami tentang takyin, tentang sapi, tentang kurban kambing. Ini lagi Gus, masalah yang hayawan yang dikurbankan itu berapa sih umurnya? Oh, gitu. Kalau orang itu puel gitu, pokok puel itu umur berapa gitu loh Gus. Nggak ada yang standar yang umum. Kalau di kitab itu seperti apa gitu Gus. Nah, ya, ini juga kita harus ngati-ngati, Gus. Maksudnya ngati-ngati itu kita juga punya kehati-hatian dalam membeli hayawan untuk berkorban. Karena kalau kita salah, maka status kurbannya nggak jadi apa-apa. Jadi sodako selesai. Sudah kok. Pahalanya nggak sama. Nggak sama, sunat muakkad dengan sunnah biasa. Eh, Jadi kalau untuk unta, tapi jarang unta gitu. Unta itu sama dengan unta. Kalau yang kita pakai yang di Indonesia ini sapi. sapi. Eh, yang paling sering itu kambing. Lah, yang sering kejadian ini memang kambing, Gus. Di kambing itu, kalau kambingnya itu kambing yang nopo, yang nggak banyak bulunya itu kambing kacang. Kacang. Kalau kambing kacang, maka itu umurnya 1 tahun menuju 2 tahun. 1 tahun menuju 2 tahun. Berarti 1 tahun lebih. Nggih, 1 tahun lebih. Kalau sekarang tanggal berapa, Gus? Misalkan sekarang tanggal 2 Zulhijjah. Ya Dzulhijjah. Lah tahun depannya tanggal 3 Zulhijjah. Sudah bisa dikurban. Itu berarti umurnya sudah 1 tahun menuju kedua. 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 Oh, gitu. Nah, itu untuk kambing kacang. Kalau yang kambing gibas, Oh, udah sama Gus. boten sami. Dan hebatnya hukum Islam nih, memang Teliti. ini kambing gibas dengan kambing kacang itu beda, Gus. Kalau kambingnya itu kambing gibas, maka 1 tahun lebih, akan tetapi boleh di umur 6 bulan. Jadi menuju 1 tahun. Tapi asalkan sudah poel atau tanggal giginya. Boleh 1 tahun. 6 bulan. 6 bulan Nggih, boleh. boleh, Dengan tapi dengan catatan 6 bulan ke atas, Gus, 6 bukan bulan. 6 bulan ke bawah. Dengan catatan sudah tanggal giginya. Apaan itu? Kambing tersebut. Lah, untuk ketika kita beli, kita tahu atau tidak, maka kita harus tanyakan memang. Kalau ciri-cirinya kok cilik, wedhus nih. Kita tanyakan, harus tanya memang. Jangan ambil konsekuensi sampean beli. Ternyata setelah sampean beli, misalkan kambing kacang, ternyata umurnya belum 1 tahun. Nggak jadi apa-apa. Jadi kalau kita beli ke pasar Wonorejo, Gus, selosoan, kita tanya, ini umurnya sudah berapa? Kalau kita remang-remang ya, gak jelas sih, kok cilik, kok gede, kita tanyakan saja. Dan penting itu, kita tanyakan, ini umurnya apakah sudah cukup untuk kurban 1 tahun lebih? Oh iya, sudah cukup, karena saya merawat sendiri ini, mulai dari lahir. Oh iya, wis selesai. Jadi kita bawa, wis, kita buat kurban. Jadi kita harus tanya kalau ada keraguan dari kita. Oh, harus tanya ke yang menjual. Enggak, yang menjual. Nah, kalau yang menjual bilang, anu ini masih umur 10 bulan, maka gak bisa untuk dibuat. Walaupun bongsor lah, kambingnya sudah besar, tapi Enggak, tapi kan kambing yang dibuat ukuran umur memang ya, memang. Bukan besar kecilnya bukan kambing. bobot ya, ya. Boten malih. Jadi hewan kurban itu harus sehat, harus bagus lagi. Kalau ada cacatnya, maka tidak jadi kurbannya. Contohnya,
Kalau beli kambing, buntutnya kambing ini anu putung, Putung ya, apa ya? Ya putus lah ya. itu tidak diperkenankan. Walaupun Nggih putus. kalau tanduk, Gus, misal tanduknya itu patah, kan nggak pengaruh ke daging, Gus. Nggih. Tanduk satu patah, Tapi itu sudah masuk cacat, Gus. sudah masuk cacat ya. Orang beli kira-kira kepikiran gitu loh. Nggih, sampean purun ta? Sungguhnya siji gelem itu Ya, kembali. nggak mau. Mboten Kalau gitu. saya mau beli kambing nggak mau kalau itu. Walaupun nggak ada pengaruhnya dengan kambing, nggak dengan daging. Atau kakinya pincang atau gimana. Ya solusinya gimana kalau sudah terlanjur sampean memang ngingu. Kok ngingu apa namanya ngingu hayawan. Pengennya sampean tapi belum diutarakan, pengennya ini membuat korban, ternyata kok sakit kakinya pincang. Jangan mundur, tetap saja, tapi diniati untuk sodako selesai. Kadang kan, aduh wurung wis kayak kurban, wurung wis kate kayak kurban. Loh, gak apa-apa wurung kayak kurban, akan tetapi jangan wurung sodako. Tapi dapat pahalanya sodako ya. Ya nggih, tetep. Tapi kan teng agama Islam niku innamal a'malu binniyat. Pangeran mboten kinten kelintunya detik, Gus. Jadi wis Nggak mungkin salah nama ya. nggih, wong ancen kejajian kondisionalnya emang kambingnya. Kecuali anu Gus, ada Gus. Tindik. Jadi kalau kambing atau sapi itu kadang memang ada tindiknya kan. Biasanya nggih dikasih nama. Nggih. Lah, kalau hal-hal yang seperti itu karena rawan, repot kita itu cari kambing yang enggak ada cacatnya di kupingnya atau cari sapi yang sininya itu enggak luka gitu. Jadi rata-rata emang kalau beli kambing memang ada luka sedikit atau apapun. Nah, kalau ikut pendapat yang itu, maka diperkenankan. Asalkan itu dikit, Bos. Namanya tindik kan dikit kan. Dikit. Tapi kalau wis puel separuh, Gus, apa namanya? Potong nggak boleh. Anu istilahnya ya nggak bisa dihindari hal-hal yang seperti itu. Dan orang nggak menghitung cacat kalau orang Nggak nggak mungkin. mungkin cacat. Sudah tahu. Kecuali emang ya besar kayak kata saya tadi. Lubangnya besar, ya nggak bisa. Alhamdulillah. Matur nuwun Gus, sudah insya Allah banyak sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat melalui kami tentang hayawan kurban. Mungkin ada tambahan Gus, pesan-pesan untuk pemirsa Gus. Ah, pesan kami sih untuk para kaum nahdien utamanya dan umumnya kaum Islam, kita itu zaman sekarang nih Gus, zaman sekarang. Jangan sampai jadi mental hanya pinginnya itu nerima daging kurban. Jadi kalau bisa itu kita jadi mental yang memberikan kurban. Soalnya sudah di zamannya emang Gus. Jadi kita itu harus punya mental menjadi pengeluar kurban atau yang berkorban, yang berkurban. Oh saya gak punya, maka ada solusinya tadi itu. Iraqadud dam walau Itu saja. walau bidu jaja. Meskipun dengan apa namanya? Ayam, mentok lah Gus. Kalau gak punya ayam mentok gitu. Lah itu solusi bagi ulama. Kenapa? Karena di Al-Qur'an itu Gus. Fasholli li rabbika wanhar Gus. Itu perintah yang sangat penting, wanhar. Untuk perintah untuk menyembelih, walaupun konteksnya itu sunat ya. Tapi kan sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Jadi ya mudah-mudahan saya terutamanya mohon doanya atau Gus Fahmi atau Amin. semua orang-orang Nahdien mudah-mudahan bisa menjalankan Idul Adha ini kemudian bisa berkorban dan insya Allah pokok yakin Gus. Saya juga harus yakin Gus. Kalau kurban itu insya Allah keberkahannya nggak akan hanya ngalir ke diri kita sendiri. Karena pahalanya tadi hukumnya dari sunnah kifayah Gus. Jadi yang dapat pahala kesunahan itu bukan kita sendiri, keluarga kita dapat, saudara kita dapat. Jadi insya Allah keberkahannya itu menyeluruh. Dan itu insya Allah karena perintahnya sangat penting. Fasholli li rabbika wanhar.
Dan wanhar itu disandingkan dengan fasolli. Dengan sholat, dengan perintah sholat. Waduh ini Ki. Jadi setelahnya kita sholat Idul Adha, apa kesunahan selanjutnya? Ya, wanhar. Nah, insya Allah itu keberkahannya mencakup ke rezeki kita, kesehatan kita. Urusan kita insya Allah dimudahkan oleh Allah. Amin, amin, amin. Jadi itu saja mungkin yang bisa ya pesan untuk kita semua sebenarnya, untuk diri kami sendiri dan semuanya teman-teman kawan-kawan atau para orang-orang Nahdiyin semuanya, kaum muslimin utamanya. Ngoten mawon Gus. Terima kasih Gus, terima kasih telah bergabung dengan kami dari tim media Ansor. Alhamdulillah pemirsa telah usai tentang hukum-hukum syariat dalam berkurban, dan insya Allah akan bertemu lagi dengan kami di lain waktu dan pembahasan lain yang tentunya ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Monggo silakan dari masyarakat punya pertanyaan dengan tulis di komentar nanti tentang apa aja. Nanti akan kami bahas dengan tim Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama MWC NU Wonorejo. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut panjenengan semua bermanfaat, silakan share dan komen.